Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kurma Kuliah Ramadan bersama kami rekan-rekan PC Ibnu Jakarta Utara. Ya, sebelumnya kami dari pihak panitia atau dari pihak penyelenggara PC Ibnu Jakarta Utara mohon maaf apabila live streaming ini agak telat ya. Mohon maaf nih Bang, agak telat nih Bang. Soalnya kan kebetulan juga jalanan macet kalau sore. Oh iya, siap. Terus ya Waktu Indonesia NU. waktu Indonesia itu bisa jadi. Ya. Sebelumnya ini materi kita yang ketiga akan membawakan materi yang berjudul lebih dekat lagi kepada sang kekasih. Nah, ini tuh judul sangat milenial banget buat anak-anak muda yang ataupun lagi masa-masa remaja, masa-masa pubertas. Ini tuh temanya ini sangat menyangkut dan sangat menarik sekali. Berkenalan lebih dekat dengan sang kekasih. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu orang yang di samping saya ini. Kebetulan narasumber saya senior Ibnu kebetulan di atas. Ya, mungkin saya juga alhamdulillah tanpa berkat dan ajaran didikan dari beliau, saya tidak mungkin bisa seperti ini. Sebelumnya saya kenalkan dulu, namanya ini Herli Ramadhani. Beliau itu lulusan LC ya Bang ya? Lulusan Ciputat ya? Iya. Lulusan UIN Ciputat. Oke. Iya Bang. Gimana Bang kabar Bang? Sehat Bang? Oh iya, baik. Sebelumnya sapa dulu ya teman-teman yang Siapa? ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo kawan-kawan, rekan-rekan Ibnu, rekan-rekan pelajar yang ada di Indonesia, DKI Jakarta khususnya Jakarta Utara, karena ini yang mengadakan PC Ibnu Jakarta Utara. Selamat sore, selamat ngabuburit. Kita silaturahmi bersama meski dengan suasana rebahan gitu ya. Gimana? Iya Bang. Sebelum mulai ke tema utama kita, Oke. ini sebelumnya ini kan ada request lah Bang, sedikit Bang. Apa tuh? Ini itu sebenarnya judul berkenalan dengan sang kekasih itu, maksud dengan sang kekasih itu ataukah itu teman kita, teman dekat kita? Siapa sih Bang artinya teman atau sang kekasih yang Abang tuju ini di judul ini? Oke, baik rekan-rekan semuanya, teman-teman pelajar, teman-teman Ibnu Jakarta Utara. Jadi pasti masing-masing kita punya dambaan hati, betul nggak? Ya nggak? Betul. Iya, pasti masing-masing kita punya kekasih. Meski tidak dimiliki, paling nggak dimiliki di dalam hati, kan begitu ya? Gitu kan? Iya. Dan tapi pasti sebelum kita menjadikan seseorang itu menjadi kekasih, ya kan, paling nggak kita harus mengenali dulu fisiknya, dia sukanya apa, gitu kan. Jangan sampai dia nggak suka, misalnya nggak suka coklat, dikasihnya coklat, kan begitu. Nah, jadi harus dikenali dulu apa yang dia suka, dia kebiasaannya seperti apa, kan seperti itu. Mungkin lebih jelasnya itu ini tahap PDKT lah Bang lah. Itu betul. Iya. Iya. Jadi dalam tahap, jadi harus apa? Makin kita mengenal, makin kita cinta, kan begitu ya? Betul Bang. Ya kan? Betul. Karena hakikat cinta itu kita ingin mengetahui apa yang kita sayangi, gitu kan ya? Betul. Ya kan? Jadi saya teringat tuh dengan kisah Kois. Pernah dengar nggak? Kois. Laila Majnun. Oh iya. Nah, Laila Majnun itu karena saking cintanya dengan kekasihnya, dia tahu Laila itu kebiasaannya apa, kampungnya gimana, dia tahu. Dia sayang dengan semua yang berkaitan dengan Laila.
begitu. Sampai suatu ketika Kois itu udah gila tuh, kemudian dilarang sama bapaknya Laila untuk ketemu. Nah, dia mengasingkan diri di sebuah gunung. Suatu ketika ada seorang raja namanya Naufal, dia bersimpati kepada Kois, ya kan? Kemudian, oke, saya akan memerangi kaum Laila. Nah, akhirnya diperangi tuh, sampai Naufal itu hampir menang. Tapi ternyata ketika pihak musuh yang misalnya ditebas, Kois bersedih, padahal musuhnya. Tapi ketika musuh bisa membunuh tentara Naufal, dia bertepuk bahagia karena dia menganggap musuhnya itu adalah temannya. Jadi dia senang dengan apa yang berkaitan dengan kekasihnya. Tapi pada hari ini, karena ini kaitannya dengan kuliah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Nah, kita dari sekian banyak kekasih tentu ada satu sosok yang kita sama-sama sayangi, kita sama-sama cintai bersama, khususnya umat muslim. Kira-kira siapa? Mungkin ya Bang, lebih menerka-nerka ya. Mungkin itu Sayyidina Ali Bang. Ada lagi. Sayyidina Ali termasuk kita cintai, tapi ada yang paling kita cintai. Nabi Muhammad SAW. Nah, itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, tuba man ro'ani wa amanani, ya kan? Beruntunglah mereka yang melihatku dan beriman kepada-Nya. Mereka cinta para sahabat karena langsung melihat Nabi. Tapi kata Rasulullah, tsumma tuba sampai 3 kali. Man lam yarani wa amanani. Dia tidak melihatku, ya kan? Kemudian dia beriman kepada. Dasarnya iman itu apa? Cinta, ya kan? Kalau bukan karena cinta, mana mungkin kita beriman. Betul. Hanya saja kita di sini ingin mengenal lebih dekat sosok Rasulullah. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah membaca tentang kisah-kisahnya, keteladanannya ketika di dalam Maulid Nabi, ya kan? Tapi mungkin jarang sekali kita mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan fisik Rasulullah. Nah, gitu. Jadi yang maksud kekasih di sini adalah kekasih kita bersama, kekasih umat muslim semua sedunia adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Ya, Bang. Sebelumnya nih saya mau nanya dulu. Ini ada kita Bang. Nah, mungkin para netizen atau para penonton yang di live Instagram ini penasaran Bang. Abang ini bahas baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kira-kira kitab apa yang bakal abang bahas untuk kali ini? Oke, baik. Jadi sebenarnya banyak sekali ulama ya yang menuliskan kitab-kitab yang berkaitan dengan karakteristik, dengan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Tapi ada satu kitab yang sangat terkenal, yaitu yang dikarang oleh Muhammad bin Isa At-Tirmidzi atau yang dikenal dengan Imam At-Tirmidzi. Karya beliau yang fenomenal adalah Sunan At-Tirmidzi. Hadis, kumpulan tentang hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Tapi ternyata Imam At-Tirmidzi juga mengarang sebuah kitab yang di dalamnya khusus kumpulan-kumpulan tentang karakteristik, kemudian kebiasaan Rasulullah, apa yang disukai oleh Rasulullah, bagaimana cara makannya, bagaimana cara tidur Rasulullah, kan gitu. Bagaimana rambutnya Rasulullah, nggak pernah tahu kan sebelumnya. Nah, di dalam kitab ini ada kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini adalah tentang sifat-sifat karakteristik Rasulullah SAW. Ini bukan Muhammadiyah ini ya? Iya, bukan tentang ini NU. Iya, jadi buku ini di dalamnya memuat tentang bagaimana bentuk Rasulullah, kesukaan Rasulullah dan lain sebagainya. Begitu tanggalnya. Ya, mungkin sekarang ya, Bang, kita mulai dari pembahasan yang pertama. Oke. Sebelum kita maksudnya memberi poin-poin setelahnya, Oke. mungkin mengenal lebih jelas lagi atau mungkin kita bisa
maksudnya next selanjutnya ini kita bisa menggali lagi tentang apa kesukaan Nabi Muhammad SAW atau kebiasaan apa aja. Mungkin Bang, yang pertama yang ingin saya tanyakan nih Bang, karena saya hidup di zaman sekarang. Terus gue hidup di zaman dulu gitu. Nah, maksudnya gini loh Bang. Gimana? Mungkin Abang lebih berpengalaman daripada saya kan. Saya ingin menanyakan nih Bang, bagaimana sih kira-kira sifat atau postur tubuh lah, fisik lah Nabi Muhammad SAW yang pada ini dijelaskan oleh kitab tersebut. Oke, baik. Teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya yang berbahagia. Jadi kita mungkin kita sama-sama sering mendengar Rasulullah. Kita sama-sama semua cinta kepada Rasulullah, ya kan? Bahkan kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Tidaklah sempurna iman seseorang kecuali dia menjadikan aku orang yang paling dicintai melebihi anak dan orang tua, gitu. Nah, cuma kita nggak bisa banyak bahas ya, karena ini suatu kitab banyak banget tuh. Saya teringat waktu dulu saya mendapatkan ijazah kitab ini dari Syekh Amin Salim Al-Qurdi, seorang mufti dari Lebanon, ya kan. Tapi sebelumnya saya mohon doa kepada beliau, kepada guru-guru saya di Darussunnah, Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, kiai saya, juga guru-guru yang mengajar di Darussunnah. Semoga juga kiai-kiai Nahdlatul Ulama semuanya, Kiai Nahdlatul Ulama, Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Waqasullah, semoga yang telah wafat, ya kan, dijadikan kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah, ya kan, taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa dikumpulkan bersama beliau-beliau. Kedua, untuk guru-guru saya yang masih hidup, untuk guru-guru kita yang masih hidup, semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Oke, baik. Berkaitan dengan postur baginda Nabi besar Muhammad SAW, apakah beliau berpostur pendek, ya kan? Ya. Apakah dia berpostur tinggi? Nah, di sini ada, di dalam kitab itu ada dijelaskan pada bab pertama, bab sifatin Nabi SAW, bab tentang sifat-sifat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baik nih, ada hadis begini dulunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, seorang sahabat radhiyallahu anhu, annahu sami'ahu yaqulu, bahwasanya dia mendengar kemudian berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bil tawilil ba'in wala bil qasir. Rasulullah itu posturnya enggak tinggi banget, enggak jangkung banget gitu. Wala bil qasir, dan juga Rasulullah posturnya enggak pendek. Nah, Rasulullah posturnya sedang ideal. Ya. Ideal. Wala bil abyadil amhaq, juga enggak sangat putih. Jadi kulitnya itu kan kita pernah melihat ya, seorang yang warna putih banget. Betul. Rasulullah putih tapi tidak terlalu putih gitu. Wala bil adam, dan juga tidak kecoklatan seperti kita nih, namanya adam. Coklat sawo matang. Siap. Rasulullah itu putih kemerah-merah warna kulitnya. Wala bil jadi al qatab. Rasulullah itu rambutnya nggak keriting, nggak keriting. Wala bisa betik, juga nggak lurus. Artinya Rasulullah rambutnya ada gelombang-gelombangnya, tapi nggak keriting juga ya. Itu bisa dibayangkan nggak paling nggak? Posturnya sedang, ya ideal. Kemudian kulitnya tidak terlalu putih, ya kan, nggak putih banget, tapi nggak putih banget. Cuma kemerah-merahan ya Pak. Iya, betul. Kemudian juga rambutnya nggak keriting, juga nggak lurus banget. Iya. Ba'athahullahu ala ra'si arba'ina sana. Nah, bahwa
Allah Subhanahu wa taala mengutusnya pada usia 40 tahun. Nah, jadi Rasulullah ketika itu kan 40 tahun ya. Iya. Kemudian menyendiri di Gua Hira, Iya, kemudian betul. dapat wahyu, dan itu ketika beliau berusia 40 tahun. Faqama di Makkah asyara sinin, kemudian menetap di Makkah selama 10 tahun. Tapi ada riwayat selama 13 tahun. Wabil Madinati asyara sinin, dan di Madinah beliau menghabiskan masa hidupnya selama 10 tahun. Wa tawaffahu Allahu ala ra'si sittina sanah. Nah, Allah mewafatkan beliau pada usia 60-an tahun. Ya, nah memang ada 63 ya. Walaysa fi ra'sihi wa lihiyatihi ishruna sya'ratan baydha. Nah, dan di rambutnya dan juga di lihiyah jenggot. Nah, itu nggak ada rambut putih kecuali hanya 20 uban lah kalau bahasa sekarang ya. Uban. 20 uban. Artinya apakah benar-benar 20? Tapi ini mungkin bisa dikiaskan bahwa ubannya Rasulullah menunjukkan sedikit, tidak banyak. Gitu ya. Ini ada lagi nih. Sebenarnya panjang hadis ini ya. Cuma sedikit saya ini tadi berkaitan dengan postur. Nah, ini berkaitan dengan rambut Rasulullah. Nah, ini dari dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an." Rasulullah itu seseorang, sosok lelaki yang posturnya itu ideal. Gak tinggi banget, gak pendek banget. Tuh. Pokoknya ideal. Idaman kamu. Ba'ida ma bainal mankibain. Nah, mankib itu bahunya. Jadi bahunya itu lebar, gitu. Enak untuk bersandar. Gitu. Nah, kalau nanti ya gak enak buat bersandar para wanita. Berarti ini kurang cocok Bang ya? Ya, Kurang cocok untuk bersandar. Cocok. Nah, Rasulullah itu bahunya lebar. Ya kan? Al-Dhimal Jummati ila syahmati udunaihi. Ya kan? Keindahan rambutnya itu ya kan mencapai syahmati udunaihi. Syahma itu sampai ke daun telinga. Rambutnya Rasulullah sampai ke daun telinga. Berarti gondrong, antara gondrong ya Bang gitu. Ya. Jadi nanti ada riwayat yang mengatakan ada yang sampai setengah telinga, ada yang sampai nggak sampai bahu, tapi sampai di atasnya bahu. Ada. Nah, artinya kan Rasulullah bervariasi ya. Rambutnya kan nggak itu aja gitu kan. Betul. Karena bertumbuh rambut itu. Nah, tapi Rasulullah pertama rambutnya itu paling tidak sampai daun telinga. Iya, betul. Kemudian alaihi khullatun hamra. Nah, Rasulullah ketika beliau melihat Al-Barra bin Azib ini melihat Rasulullah sedang mengenakan pakaian berwarna merah. Jadi Rasulullah itu meskipun memang ada riwayat nanti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling suka bajunya putih. Tapi sesekali juga beliau mengenakan pakaian berwarna merah. Ini ada hadisnya di sini, ya kan? Ma ra'aitu syai'an qattu ahsan minhu. Bahkan sampai Al-Barra bin Azib ini bilang, saya gak pernah melihat seseorang yang lebih baik, lebih ganteng daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wow. Berarti Rasulullah itu kalau kita pikirkan sekarang Bang, Ya. itu mungkin Rasulullah itu orang yang bisa jadi nih paling ganteng sedunia. Iya, sampai ada yang mengibaratkan ya bahwa ibarat bulan, ya kan? Setengah keindahan bulan purnama itu buat Rasulullah. Masya Allah. Itu, ya kan? Ini ibarat ya, ibarat. Seperempatnya buat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan terkenal ganteng. Betul. Seperempatnya kita perebutin tuh. Itu dapat berapa persen ya? Ya kira-kira 1,5 lah Bang. Gak capek juga 1,5%. Kayaknya 0,00 sekian gitu ya kan? Iya, tapi paling enggak kita sangat bangga dengan baginda Rasulullah ya kan? Iya. Juga melihat ini kan pasti sangat baru ya kan? Mungkin sebagian orang juga jarang sekali mendengar hadis-hadis seperti ini. Betul Bang. Ya kan? Iya. Menerangkan posturnya Nabi seperti apa, rambutnya seperti apa, ininya bidang, ya kan? Nah, ada juga dijelaskan Rasulullah itu ketika jalan itu tegak, gak leto, ya kan? Gak batat leto, tapi beliau tegak.
bukan tegak. Enggak. Bahkan sampai diibaratkan tegaknya itu seperti berjalan turun dari tanah yang datar, ke tanah yang datar. Kan kalau kita turun ke tanah yang datar, kita nggak mungkin begini, pasti nyusruk. Tapi kan kita harus tegak. Nah, jalannya Rasulullah SAW itu juga tegak. Siap. Nah, Itu yang pertama yang kita bahas, sifat dan fisik Nabi Muhammad ya Bang ya. Iya. Nah, untuk yang kedua nih Bang, masih ada lagi nih Bang. Masih penasaran nih, sesudah ini fisik. Kemudian Bang, gimana sih Bang sifat Nabi ketika beliau, kan sekarang kan mungkin lagi apa ya? Lagi bulan puasa, mungkin kita nggak usah bahas. Jadi kita mau bahas gimana sih sifat beliau ketika duduk atau ketika beliau lagi santai-santai kan gitu, atau menyendiri, itu gimana sih Bang sifat Rasulullah? Nah, ada juga nih hadisnya ada di sini. Ada juga ya Bang? Ada. Ini insya Allah lengkap nih tentang bagaimana perangai Rasulullah, kebiasaan Rasulullah. Ada 3 model cara duduk Rasulullah. Betul. Pertama, Rasulullah mengangkat salah satu kakinya. Coba. Berarti dia kayak gini Bang? Enggak, kan dia ada. Ini duduknya di situ, duduknya di bawah. Duduk di bawah Bang. Nah, ini mohon maaf ya netizen ya, mohon jangan dicoba. Nah, jadi Rasulullah begini, duduk. Kayak kawan saya duduknya kayak gitu Bang. Iya. Namanya Fadli Bang. Oh iya. Mana orangnya? Kurang tahu itu. Lanjut. Nah, kemudian yang kedua Rasulullah duduknya sila. Nah, kemudian yang ketiga ketika Rasulullah ingin nunggu azan, beliau duduknya begini, sambil begini. Gimana sih? Susah juga ya? Oh, kayak Habib Bang. Biasanya kalau Habib itu di sini ada kayak Apa? tali gitu Bang. Betul. Jadi gini Bang. Iya betul. Diikat benar. Iya, iya. Nih ada hadisnya. Coba ya kita buka ya. Ada hadisnya di. Wah ini lumayan jauh nih. Tapi nggak apa-apa. Mungkin kita tunggu sebentar. Oke baik nih. Jadi ada hadisnya nih. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Qailah binti Makhrumah radhiyallahu anha, bahwasanya annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Nah, sahabat Qailah binti Makhrumah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di masjid. Ini lagi santai Rasulullah. Mungkin lagi nunggu azan dia. Nah, mungkin ya. Wa huwa qa'idun al-qurfusa. Nah, beliau itu dalam kondisi sedang duduk. Al-qurfusa itu apa? Qurfusa itu duduk yang tadi saya praktekkan, diangkat Kakinya satu, kemudian satunya di bawah. Seperti itu Rasulullah, ya kan? Kemudian ada lagi hadis nih dari Abbad bin Tamim dari pamannya. Beliau dapat dari pamannya radhiyallahu anhu, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam mutaqiyan fil masjid, ya kan? Dia melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang senderan di masjid, ya kan? Wadi'an ihda rijlaihi alal ukhra. Nah, Rasulullah itu meletakkan satu kakinya di atas kaki yang lain. Nah, ini sila. Seperti kita. Betul. Ada lagi hadis yang ketiga nih dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan, idza jalasa fil masjid, ketika beliau duduk di masjid, ihtaba biyadihi. Ihtaba itu artinya ini nih begini, kurang lebih yang begini. Iya. Ihtaba, ya kan, menyangga kakinya dengan kedua tangan. Mungkin kalau dulu Rasulullah ada tali. ya, Betul, ada tali. Mungkin Ya. Rasulullah dulu pakai tangan mungkin. Nah, jadi karena para habaib juga mereka adalah keturunan Betul. Rasulullah, para zuriat Rasulullah, mereka mengamalkan hadis
hadis ini yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Itu jadi ada 3 model yang ada di dalam hadis. Gimana Bang? Masih penasaran kan dengan junjungan kita? Ini benar-benar Bang, ini tuh kitab yang mungkin ya netizen ya, mungkin ini tuh kitab yang paling rinci. Kenapa? Karena di dalamnya ini ya Bang ya, tadi kita udah jelasin tentang ciri-ciri Rasulullah, gimana postur tubuhnya, bentuk tubuhnya, dan kebiasaan duduk beliau juga kita sudah tahu. Nah yang terakhir nih Bang, atau yang pertanyaan yang ketiga, gimana sih Bang kalau beliau makan nih Bang nih kan? Ada yang waktu itu dulu saya juga pernah dengar katanya itu kalau makan Rasulullah kita tidak mengajarkan dengan tangan 5 jari gini Bang kan? Rasulullah mengajarkan 3 jari. Nah itu yang benar gimana sih Bang? Oke ya ada nih. Mungkin netizen juga pada nanya-nanya kan, mungkin di rumah atau di sekarang lagi yang nunggu buka puasa. Iya benar. Betul Bang. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah suatu ketika diberikan makanan sebuah kurma, sepiring kurma, ya kan? Kemudian ada sahabat yang melihat beliau itu makannya menggunakan 3 jari. Ini merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Tapi ini tidak bisa dipraktekkan kalau kalian makan kolak. Betul Bang. Makan kolak. Makan kolak pakai 3 jari. Jember ya. Nah, jadi begini, tidak semua hadis itu memang betul Rasulullah, karena ini kaitannya dengan kalau di dalam ketika saya dulu belajar di Darsul itu kan, jadi tidak semua hadis itu bisa diamalkan, ya kan? Iya betul. Karena ada yang kaitannya dengan budaya, ya kan? Makan kurma itu budayanya orang Arab. Kita makan nasi, makan bubur, kacang hijau, ya kan? Iya betul. Nah kalau makan kurma gampang, pakai 3 jari bisa. Makan bubur nggak bisa. Nggak bisa Bang. Malah tangan kita nanti yang kebakar. Betul. Maka dari itu kita boleh meniru Rasulullah, hadis bisa mengamalkan hadis ini, tapi juga melihat dulu makanannya, gitu. Berarti kalau yang hadis beliau ini ditujukan oleh ketika beliau memakan kurma ya Bang? Karena budaya Arab itu kalau nggak kurma kan makannya roti, gampang. Kita makannya nasi pakai sayur. Tuh. Apalagi kalau nasi Nggak uduk 3 jari kurang kenyang gitu Bang. Kalau buat rakyat Indonesia. Iya, kalau nasi uduk masih mungkin. Tapi kalau yang ada kuahnya kan susah. Betul Bang, Ya kan? betul. Iya, nih coba kita dengerin hadisnya ya. Iya. Jadi ini yang sering dipahami ya kan oleh orang-orang bahwa Rasulullah itu makan 3 jari. Jadi praktekkan betul kita Bang. makan mie, makan mie rebus, pakai 3 jari. 3 jari Bang. Ya kan? Iya. Padahal ada kuahnya gitu. Nah, padahal konteksnya itu adalah Rasulullah ketika itu makan kurma. Gitu. Bang. Oke, ini hadisnya begini bunyinya. Kan? Dari Ka'ab bin Malik an abihi. Ka'ab bin Malik dapat hadis ini dari bapaknya. Berarti Ka'ab bin Malik nama bapaknya siapa? Malik. Nah, tahu gitu. Iya. Ini pinter Bang. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi para sahabat. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yal'aqu asabi'ahu thalathan. Jadi Rasulullah itu makannya menggunakan asabi'ahu thalathan, 3 jari. Oke, ini belum rinci nih, 3 jarinya itu makan apa? Ya kan? Betul. Nah ada hadis lagi. Sebentar. Sebentar, ada hadisnya kalau nggak salah. Sabar netizen. Mungkin hadisnya lagi dicari. Jadi gini, berarti ya Bang ya, sembari nunggu ya, saya sedikit omong. Berarti misalkan yang hadis tentang Rasulullah SAW itu menggunakan 3 jari ketika makan itu, jadi kita harus melihat dulu makanannya itu, bentuk makanannya itu seperti apa. Betul. Oke lah, kalau orang Arab kan makannya kurma atau tidak roti. Nah itu kalau hadis itu misalkan dipindahkan ke konteksnya di Indonesia, betul, konteks budayanya yang kulturnya itu makanannya ada nasi, bubur,
kacang hijau itu nggak nyambung ya bang ya? Iya, nggak bisa, makanya Betul, pakai tiga betul, jari, betul, ya kan? betul. Nah ini hadis yang ketemu nih, ya kan? Ini ada hadis dari Anas bin Malik, seorang sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Beliau berkata, "Utiya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bitamrin." Nah Rasulullah itu suatu ketika dikasih kurma, ya kan? Fara'aituhu ya'kulu wa huwa mu'in. Ya kan kalau tadi hadisnya makan 3 jari. Makan 3 ini jari. bahwa Rasulullah yang didatangkan adalah tamar. Nah itu. Jadi makannya orang Arab itu budayanya makannya kurma gitu kan. Fara'aituhu ya'kulu wa huwa mu'in. Aku melihat Rasulullah makan dan dia dalam keadaan sedang bersandar karena saking laparnya. Nah, di satu sisi Rasulullah nih, adabnya Rasulullah nih. Rasulullah ketika makan, beliau tidak tidak senderan. Kalau kita kan, aduh nyantai sebelum makan. Betul. Betul. Kalau Rasulullah enggak, makannya itu enggak senderan, ya kan? Di sebuah hadis dari Abi Juhaifah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma ana fala aqulu muttaqian." Sedangkan aku tidak makan dalam keadaan bersandar, ya kan? Nah, tapi di hadis yang terakhir tadi saya bacakan, ya kan, Rasulullah senderan, benar nggak? Betul. Ya kan, seakan-akan hadis ini saling bertentangan, ya kan? Nah, sebenarnya ada alasan kenapa Rasulullah ketika itu makannya senderan, tapi tidak sering. Kenapa? Karena saking ketika itu Rasulullah saking capeknya. Ada alasan, saking capeknya sehingga beliau itu bersandar di mungkin tembok ya, atau tembok atau di kayu dan lain sebagainya gitu ya. Tapi dalam kebiasaannya Rasulullah pertama makannya 3 jari, kemudian duduknya juga tidak senderan. Betul. Gitu. Itu berlaku untuk orang Arab. Nah, kalau yang nggak senderan mungkin kita bisa, Iya. ya kan? Iya. Tapi kalau yang makan pakai 3 jari, mungkin untuk beberapa makanan oke. Iya. Ya kan, misalnya makan bakwan kita bisa pakai 3 jari, ya kan? Iya. Makan lontong bisa pakai 3 jari. Tapi kalau makannya yang berkuah nggak bisa. Artinya itu bisa diamalkan, tapi suatu ketika hadis itu tidak bisa diamalkan. Ini merupakan bagian dari ada Rasulullah SAW. Bahkan di suatu riwayat juga, di riwayat lain, bahwa Rasulullah melarang makan sambil berdiri, minum sambil berdiri. Betul. Ya kan? Karena setan itu makan berdiri, minumnya berdiri, ya kan? Iya. Nah, jadi itu adanya baginda Rasulullah SAW. Nah, berarti sekarang udah jelas nih. Kalau untuk misalkan hadis beliau atau sunnah beliau yang makan memakai 3 jari itu khusus atau dimungkinkan untuk apa? Kita lihat dulu apa yang kita makan. Misalkan kita makan bakwan ya bang ya, makan bakwan itu nggak apa-apa 3 jari. Makan lontong atau apa itu nggak apa-apa 3 jari. Sedangkan di Indonesia ini kan ada yang makan sayur atau makan buah-buahan. Kan buah bisa. Buah bisa. Iya. Kalau es buah nggak bisa. Betul, karena harus pakai sendok. Betul, karena ada airnya bang. Selanjutnya bang, yang terakhir nih bang. Tapi ada yang menarik nih sebenarnya. Apa? Nih, ada yang menarik lagi guys. Berkaitan dengan cara menyisirnya baginda Rasulullah SAW. Oh iya bang, betul bang. Ini kita suka nyisir nggak? Ini cocok banget nih bang. Ini cocok banget buat kaum milenial nih. Iya. Gimana sih caranya tetap bergaya tapi mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Betul. Artinya kalau kita mengikuti kebiasaan Rasulullah yang berkaitan dengan kemanusiaan Rasulullah juga lapar, Rasulullah juga bertazayun, berdandan, bertarojul, bersisir, kita boleh mengikuti beliau, juga boleh tidak, ya kan? Juga boleh pakai gaya lain, boleh, ya kan? Mengikuti atas dasar kecintaan kita kepada Rasulullah boleh, dan itu mendapatkan pahala karena kita mengikuti atas dasar kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Tapi kalau kita mengikuti, kemudian kita ini loh, gua yang paling mengikuti sunnah Rasulullah, itu bukan atas dasar cinta, tapi atas dasar nafsu. Pengen dilihat bahwa gua lah yang paling mencontoh Rasulullah. Nah, begitu. Jadi mengikuti itu dasarnya adalah cinta.
Maka itu mengenal kemudian kita cinta, kan begitu ya. Nah, bagaimana sih cara menyisir Rasulullah SAW? Nah, ada sebuah riwayat mengatakan bahwa Rasulullah itu paling suka mendahulukan yang kanan. Ketika wudhu kanan, ya kan? Ya. Pakai sendal kanan, tapi melepaskan sendalnya itu kiri duluan, baru kanan belakangan. Artinya kata Rasulullah itu ketika memakai dahulu diawali dengan kanan, ketika melepaskan diakhiri dengan kanan, ya kan? Nah kemudian juga Rasulullah ketika menyisir juga sukanya ke kanan. Artinya apa? Rasulullah belah kanan. Tapi suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kan melihat sekumpul juga Rasulullah tidak menyisir, dibiarkan rambutnya mengurai gitu. Jadi rambutnya ya diginiin, dikebelakangin aja gitu, ya kan? Ya kan? Nah itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kebiasaan dari orang-orang Yahudi, dan beliau suka meniru orang-orang Yahudi dalam hal menyisirnya, ya, gaya rambutnya. Nah artinya nanti ada sedikit pelajaran, tapi kita coba baca dulu ya hadisnya ya. Nah gimana sih cara menyisir rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya kan? Ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Tahu nggak Aisyah? Aisyah Yang lagi viral. betul bang. Aisyah istri Rasulullah. Oke, nanti gambarnya nyanyi ya di akhir ya. Oke, ini dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah istri dari salah satu istri Rasulullah SAW. Semoga beliau mendapatkan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kuntu urajilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana tahid, ya kan? Saya menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan aku dalam keadaan haid. Oke, ini masih belum menjelaskan tentang gaya rambutnya. Kemudian ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Yukthiru dahna ra'sihi. Nah Rasulullah itu suka meminyaki rambutnya. Mungkin kalau di Indonesia itu ada orang kering. Mungkin kalau sekarang itu zaman sekarang itu pomade ya bang ya. Bisa jadi ya bang. Karena Rasulullah itu terkenal orang yang bersih dan orang yang suka dengan kerapihan. Rasulullah itu orangnya rapi gitu. Nah, ya kan? Wa tasriha lihyatihi, kemudian beliau membiarkan tumbuh jenggotnya. Tapi dengan rapi juga tentunya ya. Wa yukthirul qina. Nah, beliau suka kalau sorban ada di sini, ya kan? Ya. Beliau suka dikudungin sorbannya. Itu Rasulullah tuh, ya kan? Hatta ka'anna thawbahu thawbaz zayyid. Nah, seakan-akan sampai seorang sahabat itu mengatakan pakaiannya itu seperti pakaian pedagang minyak. Nah, tapi meskipun hadis ini ada yang mempermasalahkan karena Rasulullah itu kok sampai-sampainya Rasulullah dimiripin dengan pedagang minyak, ya kan? Karena kebetulan kan beliau Rasulullah rapi, ya, cinta kebersihan. Oke, cinta kebersihan. Tapi mungkin kalau misalnya memang ini hadis ini benar, tapi tentu Rasulullah menggunakannya itu rapi, gitu, ya kan? Gitu. Nah, ada lagi nih. Mana ya? Nah, nih, Inkana Rasulullah SAW, ini dari sahabat Aisyah lagi nih. Inkana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la yuhibbut tayammum fi tuhurihi idza tatahhara. Rasulullah itu suka mendahulukan kanan ketika beliau bersuci, ya kan? Wa fi tarajjulihi idza tarajjala, dan dalam menyisir Rasulullah juga suka mendahulukan kanan ke kanan, ya kan, mendahulukan ke kanan. Wa fi inti'alihi idza inta'ala. Rasulullah juga mendahulukan kaki kanan ketika bersandar, ya kan? Nah, ini juga ada hadis lagi nih, ya kan? Hadis dari Abdullah bin Mughaffal, ya kan? Rasulullah itu melarang kita sering nyisir. Iya, Rasulullah boleh nyisir tapi jarang-jarang,
ya kan? Nah, ada sampai ada istilah zurhibban tazdad hubban. Apa tuh artinya? Berarti kalau itu Kunjungilah ia, ya jangan terlalu sering, juga jangan terlalu kelamaan. betul. Tazdad hubban, pasti cintamu akan bertambah. Gitu, ya kan? Nah, ini juga jarang-jarang, ya kan? Tapi juga ada sebuah riwayat para sahabat itu rambutnya berantakan gitu, berantakan kalau nggak disisir. Nah, Rasulullah memerintahkan beliau itu untuk menyisir setiap hari. Artinya apa? Hadis ini boleh kita menyisir sering, tapi untuk apa? Untuk ada suatu keperluan. Keperluan. Ya, Karena kan- dihajatin. betul, ya. betul. Nah, kemudian ada yang menjelaskan di dalam kitab Qaulul Maqtud kalau tidak salah itu bahwasanya kenapa sih hikmah dari Rasulullah melarang sering, karena kalau sering nyisir itu mudah rontok, rambutnya mudah rusak begitu, dan gampang nunggu uban. Begitu sih penjelasan di dalam hadis itu, ya kan? Mungkin kita bisa menyisir ya Bang ya, cuma nggak sering. Misalkan kita naik motor, Ya. rambut kita berantakan, itu Nah, boleh. ya pengen ketemu siapa gitu Ya, kan, betul. dirapikan. Dirapikan dulu. Pengen ketemu kepala sekolah misalnya. Betul, dirapikan. Jadi ada suatu keperluan. Tapi Keperluan. kalau nggak ngapain, nyisir, terus tiduran nyisir lagi, nah itu, gitu ya. Nah tapi saya mendapatkan hadis tapi di mana ya? Intinya begini. Mungkin ini yang terakhir ya, saya terakhir Iya. kali ya. Iya. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kan itu suka menyisir dibelah rambutnya, dibelah ya. Artinya kalau orang-orang Quraisy itu suka belah tengah, orang-orang musyrik itu dikatakan di dalam hadis tersebut suka belah tengah, ya kan? Rasulullah juga nyisir, tapi kan tadi dibilang kanan duluan. ya, kanan dulu, kemudian kiri, dibelah juga. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kebiasaan orang-orang Yahudi. Oh Yahudi ya. Orang-orang Yahudi itu dia membiarkan rambutnya atau menyisir rambutnya ke belakang, gitu. Tapi kalau disisir pakai gini aja. Oh berarti pakai tangan ya Bang ya, ke belakang. Rasulullah itu rambutnya mudah diatur, karena nggak keriting. Nggak keriting nggak. Tapi lurus tapi nggak lurus, ada gelombangnya. Gitu. Jadi enak Rasulullah pakai membereskan itu. Nah di sini kita sering sekali kan Rasulullah di sini di hadis tersebut dikatakan Rasulullah meniru orang Yahudi, bener betul, kan? iya. Nah sedangkan yang rame-rame nih di media sosial, Oh iya. hadisnya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum kan ya? Iya. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, ya nggak? Maka dia termasuk bagian dari kelompok Kaumnya. tersebut. Betul. Kalau kita melihat hadis tersebut, berarti Rasulullah termasuk orang Yahudi. Betul. Bener nggak? Betul. Kalau Nah, kita melihat. hadis Iya, itu. kalau pemahamannya seperti yang ini, Iya. dikit-dikit, itu ngikutin Yahudi. orang kafir gitu kan, Betul, kemudian betul. kita termasuk orang kafir. Enggak. Artinya begini, yang dimaksud di dalam hadis tersebut man tasyabbaha, menyerupai dalam hal apa? Dalam hal akidah dan ibadah. Itu. Tapi yang kaitannya dengan Kebiasaan. Ya. dengan hal-hal selain ibadah dan akidah boleh kita tiru. Gitu. Dulu orang-orang Barat pakai jas, ya enggak? Betul. Bener nggak? Betul. Ya kan ulama-ulama kita yang pakai jas. Sekarang kita pakai jas, apakah kita termasuk Pengikut Barat ya Bang ya. ikut Barat yang notabene kebanyakan orang Kristen? Kan enggak, ya kan? Artinya dalam hal berpakaian kita boleh meniru siapapun, tapi yang terpenting adalah kalau menurut guru kami Kiai Haji Mustafa Yaakob 4T. Apa tuh Bang? Patek. Tutup aurat. Nah, jadi pakaian itu harus tutup aurat, gitu, ya kan? Ini pakaian Islami, gitu. Jadi, Oh iya, pakaian Islami ini. artinya sudah sesuai dengan syariat Islam, gitu kan? Selama tidak melanggar itu boleh. Pakai baju apapun boleh. Boleh. Tidak tutup aurat, tidak ketat, ya kan? Betul. Kemudian tidak ketat, tidak transparan. Jadi pakai baju ya, tapi dari plastik. Nah, kelihatan betul. dalamannya kan begitu ya. Betul. Ya kan? Kemudian yang keempat, tidak menyerupai lawan jenis.
Nah ini maka dari itu masalah berpakaian misalnya ya, ini kan konteksnya budaya. Jadi dalam hal budaya kita boleh meniru gitu loh. Tapi kalau ini berkaitan dengan akidah, dengan ibadah, ya kan, bagaimana cara ibadahnya itu, ya kan, Itu baru tidak nah boleh. itu nggak boleh. Betul. Tapi kalau berkaitan dengan kita bisa lihat lah, Facebook itu udah orang Yahudi yang Ya, bikin, Mark Zuckerberg. ya kan, Betul. Mark Zuckerberg ya, ya kan. Tapi kita boleh mengenakannya, gitu kan. Kita hari ini pakai jam tangan, kita hari ini pakai mobil, itu boleh karena kaitannya dengan budaya. Dan ketika misalnya dalam hal berpakaian kita melihat di budaya yang berlaku di tempat itu, karena Rasulullah SAW melaknat orang yang suka menggunakan libas syuhur. Apa sih? Dia menggunakan pakaian yang berbeda tujuannya biar terkenal. Kalau di Indonesia suka batik ya pakai batik gitu, ya kan? Berarti itu bukan permasalahan ya Bang ya? Iya, artinya boleh kita ketika di barat ya kan pakaian biar kita nggak terlalu mencolok banget gitu kan. Nah kita sesuaikan pakaian kita dengan barat gitu. Tapi ya yang selama mencakup pakaian boleh. Jadi pakai kaos kemudian pakai lepis boleh gitu ya Bang. pakai jas kebiasaan boleh gitu, boleh ya. Ya. Oke Bang, untuk terakhir nih Bang. Ya gimana Nih, pesan untuk kaum muda ya Bang. Ini kebanyakan yang nonton juga kaum muda karena kami kan dari pelajar Bang. Oke. Ya, untuk kaum muda untuk lebih mencintai Rasulullah itu caranya gimana sih Bang? Oke, baik begini. Teman-teman semuanya, rekan-rekan kita semuanya yang menonton ya Iya, betul. streaming ini, juga teman-teman IPN Jakarta Utara. Jadi begini, tentu kita memiliki idola masing-masing, ya enggak? Ya kan? Kalau hari ini banyak perempuan yang mengidolakan artis Korea. Boleh, kenapa nggak boleh? Boleh, hal itu wajar karena merupakan sifat dari manusiawi. Saya akan mengagumi seseorang, kemudian menjadikan sebagai contoh, ya kan? Kang Bale juga kan? Betul. Ada seseorang yang sangat dikagumi, ya kan? Iya. Nah, tapi sebaik-baiknya orang yang paling kita kagumi semestinya adalah baginda Rasulullah SAW. Dari itu teman-teman semuanya, ya kan, bagaimana caranya agar kita semakin cinta, semakin rindu kepada Rasulullah SAW? Caranya adalah pertama bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita perbanyak salawat, ya kan? Perbanyak salawat karena apa? Ada sebuah pepatah, kasratul kalam tadullu ala kasratil hub. Jadi kita kasratul dzikri, banyak menyebut merupakan sebuah tanda akan banyaknya cinta kita kepada yang kita sebut tadi. Kalau di kisahnya Qais, Laila Majnun nih, Iya. Qais itu sepanjang jalan nih dia menyebutkan nama Laila. Mungkin Laila lagi nonton nih. Mungkin ya. Ya kan, Laila sepanjang jalan gitu. Ya kan, disebutin Laila setiap hari, semakin tambah besar api cinta di dalam hatinya kepada Laila. Nah, kita biar kita semakin cinta kepada Rasulullah, kita perbanyak salawat kepada baginda Muhammad SAW. Ya kan? Kedua, kita semakin mendalami mengenali Rasulullah. Ya salah satunya seperti ngaji kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Semakin kita tahu tentang Rasulullah, semakin kita tahu tentang keteladanan Rasulullah, semakin kita tahu tentang sifat segala semua yang berkaitan dengan Rasulullah, wajahnya tampan, putih bersinar, ya kan? Kemudian juga bagaimana Rasulullah itu sangat mencintai orang miskin, ya kan? Betul. Bahkan dikatakan Allah itu bersama orang-orang yang susah, gitu, ya kan? Kalau mau ketemu Allah, temuin orang-orang susah. Ketika kamu membantu, disitulah kamu melihat karunia Allah yang begitu besar, bahwa Allah begitu besar memberikan kepada kita, sementara ada orang lain yang memberikan rezekinya tidak sebanyak kita, gitu. Ya, jadi yang pertama
perbanyak salat kepada Rasulullah. Kedua, perbanyak mengkaji tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makin kita kenal, makin kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Oke, mungkin terakhir itu dari pembicaraan kita mungkin dapat kesimpulan hari ini ya Bang ya. Apa sih maksudnya kekasih yang sebenarnya itu? Betul. Ternyata kekasih yang sebenarnya itu adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu mungkin mulai hari ini Bang kita harus mempunyai mindset lah Bang ya. Mempunyai mindset untuk lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin juga bisa kita untuk mengkaji. Nanti kapan-kapan kita boleh. Ya betul. Ya nanti coba kita sama teman-teman Ibnu ya. Betul. Kalau yang boleh bergabung semua kita kaji bareng-bareng kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Intinya kalau kita baca kitab ini banyak yang sebenarnya kita tidak tahu tentang Rasulullah. Betul. Hadir di dalam kitab ini. Itu bahkan sampai duduk-duduknya dijelaskan ya Bang? Duduknya dijelaskan, warna bajunya dijelaskan, gitu. Kemudian hidungnya mancung dijelaskan. Kemudian dadanya lapang ya Rasulullah itu. Kemudian dijelaskan juga ada bulu halus di dadanya dari sini sampai perut. Kemudian di belakang di sini nih di pundak Rasulullah ini ada tanda kenabian. Tanda kenabian itu semacam gumpalan daging berwarna putih kemerahan, bentuknya seperti telur puyuh oval, ada di sini. Itu juga dijelaskan. Itu mungkin ada yang dijelaskan ya? Ada di sini. Nah, ini kan memang kita nggak bisa mengkaji semuanya, betul. Tapi kita paling nggak bisa mengenal sedikit. Mungkin dari pertemuan ini bisa menjadi motivasi kita untuk semakin mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin sampai di sini aja acara kurma ini. Terakhir, apabila kami atau Bang Dani atau saya mempunyai salah kata, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mau buka di sini? Udah buka aja di sini. Buka aja di sini, Bang. Ya kan? Aman tuh.